Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik Muatan Pelajaran PPKN kelas 6. Tema 5 Wirausaha. Subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan. Anak-anak, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini 3.3 Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajaran: dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita lanjut, silahkan buka buku tematik kalian, tema 5, halaman 1-3. Bacalah teks yang ada pada halaman tersebut. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lark dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayangan asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm.
Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, anak-anak, berdasarkan teks yang telah kalian baca tadi, diskusikan pertanyaan yang ada pada buku halaman 23 bersama orang tua kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Coba, bagaimana hasil diskusi kalian? Ya, saya bisa menemukan berbagai usaha mulai dari kerajinan, makanan, dan karya seni. Perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan contoh dari keberagaman ekonomi. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Ya, di lingkungan saya ada yang menjadi pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik, bahkan juga ada petani. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Saya merasa dimudahkan karena dengan adanya penyedia produk atau jasa di sekitar saya, sehingga beberapa kebutuhan saya bisa didapatkan lebih dekat. Yang keempat, bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena sudah tersedia di lingkungan sendiri. Yang kelima, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Ketika ibu saya akan memasak, saya sering dimintai bantuan untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, saya biasanya mencarinya di pedagang sayur dan toko yang ada di lingkungan saya. Namun, ketika ibu saya tidak sempat memasak, saya biasanya membeli di warung terdekat rumah saya. Pernah juga suatu ketika televisi saya mati secara tiba-tiba. Karena keluarga saya tidak ada yang paham tentang barang elektronik, saya dan kakak saya membawanya ke tukang servis elektronik yang berada 200 meter dari rumah saya. Setelah 2 hari, televisi berhasil diperbaiki. Tukang servis itu memberikan harga murah karena dia adalah teman dekat kakak saya. Dari semua cerita di atas, saya merasa bersyukur tinggal di lingkungan yang memiliki keberagaman usaha yang bisa saya manfaatkan. Nah, anak-anak, berikutnya bukalah buku kalian halaman 35. Dan baca teks yang ada pada halaman tersebut. Kerja keras yang berbuah kesuksesan. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu membuat Reza Nur Hilman harus berpikir keras membantu kehidupan keluarga. Di tengah himpitan ekonomi keluarga, suatu hari Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong.
Keberanian untuk menjadi penjual keripik singkong yang terkesan murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional perlu diacungi jempol. Gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan yang diraih Reza adalah berkat kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini memulai wirausaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi untuk mencapainya diperlukan kerja keras dan keyakinan. Dari teks tersebut, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang melatar belakangi Reza Nurhilman memulai wirausaha keripik singkong? Ya, karena adanya himpitan ekonomi keluarga. Yang kedua, apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nurhilman? Untuk mencapai kesuksesan, kita harus bekerja keras dan yakin. Yang ketiga, jika kamu adalah Reza Nurhilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usahamu? Ya benar, harus melakukan inovasi rasa dan juga mempercantik kemasan agar konsumen tidak bosan serta membangun cabang usaha di kota lain. Yang keempat, apa yang menjadi kunci sukses Reza Nurhilman? Yaitu kerja keras dan keyakinan. Terakhir, apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Tentu sudah. Apa buktinya? Karena saya sudah bisa mengikuti pembelajaran meskipun secara daring sesuai jadwal tanpa disuruh oleh orang tua. Nah, demikian tadi anak-anak apa yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.